Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di samping gue sekarang ada satu buah casing dari Deepcool ya. Ini adalah Deepcool Cyclops yang warna putih ya, warna hitamnya juga ada ya. Oke, ini casing dikirimin sama Deepcool ke gue untuk nanti kita akan rakit tentunya ya. Tapi sebelum kita rakit, kita lihat dulu casingnya seperti apa wujudnya ya, dan dalamnya kayak gimana ya. Oke, sebelum dikirim ke sini, gue tuh udah ngecek dulu di web kayak Deepcool Cyclops ini bentukannya kayak gimana. Dan pada saat gue ngeliat di webnya, ternyata pandangan pertama gue ya, itu tuh kayak oh ya udah ini casing dengan lubang di sini menyerupai mata ya Cyclops, dan ada fan-nya ARGB gitu ya. Dan pada saat gue baca deskripsinya, gue cukup kaget karena fiturnya bisa gue bilang cukup banyak gitu loh. Kayak water cooling ini bisa 360 guys, di atas sama di depan. Terus cooler tower sampai 175, dan VGA bisa sampai 380 guys ya. Jadi VGA yang 3 fan panjang itu bisa di sini ya. Oke. Dan gua ngeliat di marketplace harga casing ini mulai dari 900 sampai 1 jutaan ya. Ini bikin gue cukup kaget, kayak nih yang bener nih harganya segini. Terus fitur segini, apakah build quality casingnya bagus atau kayak gimana gitu ya. Ternyata emang bagus guys, gue kagak bohong, ada harga emang ada rupa gitu ya. Dan sekarang kita langsung lihat lebih dekat aja ke casingnya ya, biar lebih enak juga ya. Nah ini dia guys, tampilan casingnya seperti ini ya. Pada saat gue ngeliat ke gambar, itu kayak ya udah anjir kayak casing biasa kali ya, nggak mungkin beda jauh dari yang lain. Ternyata pada saat datang, kesan pertama yang gue lihat itu langsung berbeda. Jadi pada saat gue ngeliat casing ini tuh kayak anjir ini mewah parah guys, kayak keren aja gitu. Dan dia ATX ya, gede gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat walaupun ini tertutup ya, dia tuh ada mesh di sini untuk sirkulasi, dan di atas juga ada, plus di bawah juga ada ya. Yang di bagian bawah ini sama seperti yang di atas ini. Oke. Ini untuk port-portnya power, ada Type C tentunya ya, masa sampai 1 jutaan, kagak ada Type C-nya ya, ada audio, ada USB, ada reset ya. Oke. Terus ini ada dust filter, jadi nuansanya memang campuran antara putih hitam teman-teman ya, tidak semuanya putih ya. Jadi kalau yang hitam itu dia full black, tapi kalau yang putih dia masih ada hitamnya ya. Dan jujur dari mulai ini aja kita lepas dust filternya teman-teman ya. Oke. Di sini kita udah bisa langsung ngelihat bagian atasnya itu bolong-bolong kotaknya ini khas banget dari Deepcool. Kalau kalian beli power supply-nya Deepcool aja itu kalian bakal nemuin kotak-kotak kayak gini juga guys ya. Kayak atau produk-produk Deepcool lainnya ya. Ini jujur no gimmick-gimmick ya guys ya. Emang bagus guys, gua kagak bohong. Ini bentar nih kursi ngalangin ah. Nah ini untuk ngebuka apa namanya si tempered glass ya, kita nggak perlu pakai obeng atau apa. Ini magnet guys, bagian sini magnet. Kita tinggal geser sedikit ya. Nah terus angkat ya. Ini tebal banget, nggak bohong, ini tebal banget. Dan pada saat kita mau masang pun ya, ini tuh magnetnya kenceng guys. Dengerin nih. Mana ini belum masuk ya? Nih. Tuh. Jadi magnetnya bener-bener kuat guys. Tuh. Jadi ini si tempered glassnya bisa gue bilang cukup tebal. Bahkan gue bilang tebal lah, ini tebal banget guys. Ya, berat lagi. Tapi dia koneksi apa pada saat nutupnya magnetnya juga ini kuat banget teman-teman. Dan di sini pinggirnya dikasih kayak busa gitu, biar dia mungkin kagak pecah atau gimana pada saat kita nutupnya ya. Intinya kalau untuk maintenance bagian dalam kita nggak perlu repot-repot untuk membuka-bukanya ya. Oke, kita buka bagian samping. Nah untuk side panel ini masih pakai baut teman-teman ya, tapi nggak perlu dibuka sampai full karena segini aja udah bisa lalu tarik. Nah di bagian bawah ini ada kotak-kotak khas Deepcool lagi, yang dimana ini untuk sirkulasi guys ya, bagian hard disk atau power supply ya. Jadi sirkulasinya dibikinin banget di casing ini, jadi teman-teman tidak perlu pusing ya. Oke, kita intip ke depan sini, dan pada saat teman-teman beli ini dapat ya kayak manual Cyclops, yang sebenarnya ini dapatnya tuh di luar casingnya. Jadi pada saat teman-teman beli casing ini, pada saat ngeluarin casingnya ya, itu si manual ini ada di luar teman-teman. Jadi teman-teman dikasih tahu dulu kayak cara ngebukanya itu kayak gimana ya. Oke. Nah kita lihat area dalamnya ya teman-teman ya. Oke, kita turunin dikit biar lebih enak. Untuk area dalam ini lega teman-teman ya, gua nggak bohong deh. Jadi casing ini tuh udah include satu buah fan ARGB 120 mm ya.
Oke, jadi kalau untuk fan kita bisa pasang 3 di depan ya. 120, 120, 120. Di atas bisa 3 kali 120 ya. Jadi di depan sama di atas tuh bisa 3 kali 120, di belakang itu 120 ya. Untuk water cooling di depan mentok sampai 360 bisa, di atas juga sampai 360 bisa. Jadi 120, 240, 280 ya pasti bisa gitu ya. Di belakang juga harusnya ini water cooling 120 ini bisa ya. Motherboard yang bisa masuk ke sini ATX jelas dia bisa ya, dan di sini kita dikasih holder untuk graphic card kalau misalkan graphic cardnya panjang ya. Oke, terus di bagian bawah ini kita masih bisa masang 2 fan lagi teman-teman ya. Ukuran 120 ya, dan ini bentukannya juga masih kotak-kotak khas Deepcool aja ya. Dan buat sirkulasi tadi kan di side panel udah ada yang buat PSU, di sini juga masih ada buat PSU sama hard disk, jadi teman-teman nggak perlu pusing soal sirkulasinya karena pasti bagus ya. Oke. Terus bagian belakang ya, ini bolong-bolongnya juga masih khas banget Deepcool, kotak-kotak ya. Oke. Ini ada 7 ya, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 slot ya. Ini kalau kalian mau pakai VGA vertikal, selama kalian punya bracketnya bisa ya, harusnya bisa. Oke. Terus motherboard tadi ATX aja ya guys ya. Micro sama mini bisa, tapi udahlah ATX aja guys ya. Oke. Kita cek bagian belakang ya. Untuk kabel manajemen ini lega guys ya. Lega pokoknya ya. Dan di sini juga udah ada pengait-pengaitnya, jadi teman-teman nggak perlu pusing kayak nyangkutin kabelnya di mana-mana ya. Terus ini kalau teman-teman lihat, ini tuh buat ngeluarin kabel kayak 24 pin USB 3 dan kawan-kawan gitu ya. Dan ini rapet guys. Noh, biasanya kan kayak zigzag-zigzag gitu ya. Jadi kelihatan dari depan masih sekilas sedikit kelihatan ke belakangnya. Tapi kalau kayak gini, ini ketutup guys. Noh, area belakangnya ketutup. Ya, jadi untuk kabel manajemennya kita bisa bikin rapi guys di depan dan juga di belakang, ini enak ya. Oke. Terus ini kita dikasih manual lagi, ada perbaut-bautan, kabel tis, sama colok-colokannya ya. Untuk colok-colokannya, bentar nih kameranya gue bikin nunduk dulu dah ya. Ini ada USB 3, ini audio Type C sama HDD LED reset power dan kawan-kawan ya. Ini seperti colokan casing pada umumnya. Dan untuk fan, ini yang fan depan itu colokannya dikasih PWM dan ARGB. Ya, oke. Kita sekarang mau jajal nyalain dulu deh fan-nya ya. Nah, kalau fan pada saat nyala kurang lebih seperti ini ya. Ini emang cakep, gue nggak bohong ya. Jadi ada 1 fan di sini. Cuman paling opsi yang enak dari rakitan ini adalah kalian pasang water cooling di atas teman-teman ya, bagian depan sini fan. Atau kalau misalkan mau pakai water cooling ya boleh ya. Oke. Jadi fan-nya di area depan, lalu ini radiatornya di depan kayak gini ya. Itu mah fleksibel, tergantung kalian masing-masing aja. Mau pasang water cooling di depan atau di atas itu cakep-cakep aja ya. Dan ini ARGB ya, dia ARGB 3 pin 5 volt teman-teman ya. Jadi kalau mau ganti warna juga bisa ya. Tinggal kalian colokin aja, ini gue colokin ke controller ya. Jadi banyak warnanya. Kalau ARGB seperti ini tinggal pilih-pilih aja ya. Overall ini di harga 900 sampai 1 jutaan, gue bisa bilang ini worth it guys. Cakep, gue nggak bohong deh, kerasa banget mahalnya. Terus juga sirkulasi teman-teman nggak perlu mikirin karena memang semuanya bolong di mana-mana ya. Bawah, atas, belakang itu bolong. Bagian depan emang kelihatan sedikit ketutup, tapi masih dikasih mesh di tengah, di atas, sama di bagian bawah. Jadi nggak perlu pusing soal sirkulasi. Bagian rakit di dalam juga lega, VGA lega, water cooling bisa sampai 360. Dan juga kabel manajemen lega ya. Tadi di bagian kolong gue belum ngasih tahu ya. Ini hard disk 3,5 ya. Bisa di kolong, bisa di atasnya. Di atasnya bisa 2,5 juga. Jadi bisa 3,5 sama 2,5. Ini power supply ATX ya. Bagian belakang situ ya. Dan ini teman-teman bisa masang SSD SATA 2 biji di sini ya. Jadi masih banyak opsinya untuk casing ini. Lega banget pokoknya ya. Oke. Dan build quality-nya ini bukan casing kayak kaleng gitu guys ya. Jadi emang ini tebel. Teman-teman juga bisa dengar tadi pada saat gua megang set panel sama tempered glass-nya itu tebel banget ya. Jadi emang ada harga ada rupa. Casing ini gua nggak bohong ya, cakep ya. Dan kalau misalkan Deepcool bikin ini versi micro ATX aja, mungkin gua akan ambil untuk PC pribadi gua ya, karena memang gua seneng lihat casing ini. Oke. Gitu aja dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Kalau minat langsung klik di deskripsi aja ya, mantap.